Hai semuanya, welcome. Balik lagi bareng gua Reza di podcast Hucap. Well, let's deep talk with fun. Nah, buat teman-teman, thank you banget yang udah dukung dan selalu dukung podcast Hucap, yang masih stay tune sama kita buat nontonin di setiap episodenya. Thank you banget. Nah, untuk di episode kali ini, gua akan ngebahas tentang topiknya mungkin out of mind gitu ya, tentang jangan sampai salah arah milih mentor. Gawat tuh kalau lu misalkan entah mau di dunia pekerjaan atau bisnis atau apapun lah, kalau lu salah milih arah tuh, lu goalnya kemana nanti dapetnya malah melenceng gitu. Nah, ini pokoknya hubungan mentor dan mentorship dah gitu yang bakal kita bahas di episode kali ini. Nah, untuk guest yang akan gue undang di episode kali ini, mungkin kalian udah nggak asing lah ya sama beliau. Gue undang beliau karena menurut gue mungkin ini orang yang tepat buat ngobrolin soal mentor dan mentorship lah gitu. Nah, secara pondasi nih sebenarnya bedanya apa sih antara mentor, coach atau konsultan gitu? Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu nih bedanya apa. Nah, makanya kita bakal ngebahas topik kali ini sama Miss M nanti secara lebih dalam lah gitu. Oke. Oh ya, sorry banget buat teman-teman kalau nanti ada kedengaran kayak suara proyek gitu ya. Itu ada workshop di samping kantor kita yang kalau suara tembus, gue mohon maaf buat distraction noise-nya lah gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi teman-teman, kita panggilin aja tamu kita, Miss M. Hai. Hai. M. Akhirnya kita ketemu lagi dan lagi. Oke, sebelum gue mulai, thank you banget nih Miss M udah datang lagi. Ya, udah jadi mungkin selama pada nggak bosen lah ya. Mungkin nih Miss M jadi guest tersering kita lah. Ya, semoga jadi dapat ini ya, terfavorit gitu ya kan. Betul, oke. Tolong dukung saya. Ya, Gimana Za? Hari ini apa sih yang mau dibahas, Za? Ya, untuk episode kali ini kita bakal ngebahasin yang out of topic lah ya, ini tentang jangan salah arah pilih mentorship. Wede, berarti hari ini gue tuh lebih ke mentorship ya. Ini betul. bingkisan titipan dari HRD ya. Ya. Jadi kayak mungkin dari sebagian teman-teman ngakunya udah punya mentor, terus lagi dimentorin gitu, tapi sebenarnya tuh hubungannya tuh nggak saling timbal balik gitu loh. Oh, oke. Ya. Bisa jadi salah ternyata. Gitu, makanya tadi gue bilang jangan sampai salah arah nih gitu, lu milih mentor atau lagi dimentorin seseorang gitu. Aduh. Nah, jadi kan mungkin kalau gue tanya atau teman-teman nanya, mentorship itu kan cangkupannya luas gitu ya misalnya. Maksudnya biar teman-teman juga pada ngerti ini pondasinya dulu nih. Menurut lo nih, mentor, coach atau konsultan itu sebenarnya sama atau beda nggak sih? Gimana persepsi lo tentang hal itu? Kalau gue bilang sama, ntar gue dihakimin. Iya. Nah, sobat gini. Kadang kala tuh kita bisa bilang agak sama gitu kan, karena biasanya kalau by teori di versusin dengan beberapa indikator dari mentor gitu ya. Betul. Terus coach, apa yang jadi kewajiban konsultan gitu. Kadang-kadang klien atau kita sendiri nih yang di mentoring atau di coachin tuh ngerasa bahwa coach saya kok ngasih ini ya, sebenarnya saya tuh nggak dapet, atau harusnya coach saya kasih ini ya, menjadi kewajibannya dia gitu kan. Saya sebagai anak didik harusnya saya dapet ya, misalnya kayak gitu. Tapi kok saya nggak dapet relationship ini gitu misalnya. Atau dari sisi mentoring, harusnya mentoring gue tuh sangat good banget. Tapi ternyata yang dilakukan mentoring itu sebatas sharing pengalaman begitu kan. Jadi sebenarnya perlu banget sih sebelum tahu, yang jelas 3 itu tuh berbeda. Oke. 3 fungsi itu berbeda, 3 roles itu berbeda. Tapi yang nyamain sama-sama jadi panutan. Oke. Ya, karena kita nggak mungkin dong sembarangan pilih konsultan. Gitu kan. Pasti kita ada referensi tertentu atau direferensikan tertentu berdasarkan experience-nya nih. Misalnya sudah menangani banyak klien, terus misalnya Big Four, misalnya kayak gitu kan, atau
udah punya sertifikasi A, B, C dan D gitu kan. Jadi mengharapkan kalau misalnya saya pay them gitu kan, pay the organization or pay the person one, itu pasti saya akan mendapatkan apa yang saya harapkan. Harapannya begitu konsultannya. Even di kedokteran pun, di medis pun kayak gitu kan. Konsul gitu. Nah, sekarang juga guru spiritual tuh ya, teman-teman bisa kasih tahu juga ya, guru spiritual tuh masuk kemana tuh ya, kan? Consulting, mentorship atau coaching gitu kan. Nah, itu yang secara tiga pokok itu sih biasanya yang kalau gue tuh nelisih kayak dari relasinya sedip apa, terus urgensinya dan goalnya gitu. Karena belum yes, karena itu sangat signifikan banget gitu. Nah, seiring jalan ya itu banyak ada, kalau menurut gua ya, kalau menurut saya sih ada yang mentor ya saking mau ngedevelop tim gitu ya, jadi juga melebihi batasnya gitu. Dari segi deep talk-nya gitu kan, frekuensinya. Atau ternyata mentor juga ada yang harusnya frekuensinya sekian tapi ternyata jarang, cuman hanya memberikan one shot saja and then nggak ngasih tahu caranya, misalnya begitu, kita suruh ngudik sendiri gitu ya. Tapi yang jelas membedakannya gampang dari sisi tiga itu aja sih, relasi, lalu juga dari fokusnya dan bagaimana yang diharapkan atau goalnya sih gitu. Oke, berarti yang jelas itu beda banget sih gitu. Berarti kita secara gampangnya tuh ngambilnya konteksnya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan ya, seperti biasa yang gua kumpulin dari teman-teman juga nih kan. Kalau ada yang bertanya, kalau hubungan mentorship itu kan biasanya kan kita timbal balik bertukar informasi, ya nggak sih menurut lo? Misalkan kayak gue dapet ini, lo dapet itu, gitu kan? Nggak cuma kayak lo ngajarin gue doang nih, gitu. Jadi kan itu cuma satu arah, gitu ya kan? Nah terus kayak yang gue bilang tadi tergantung konteksnya gitu. Jadi kayak menurut lo tuh mentorin tuh yang paling benar tuh kayak gimana sih? Yang paling benar? Iya. Oke. Biasanya mentor itu ditugaskan teman-teman ya, ditunjuk. Sama juga sih kayak coach gitu ya. Seperti konsultan juga pasti kita nunjuk ya. Cuman kalau misalnya gue by experience ya, mentor itu biasanya ditunjuk berdasarkan experience-nya dia di skup tertentu. Begitu. One focus gitu berarti ya? Yes, gitu kan. Jadi misalnya contoh nih, kita lagi ngomongin tentang kreatif nih, kreatif idea. Berarti biasanya tuh mentor yang ditunjuk itu adalah punya expertise di kreatif idea, yang punya relasi juga dan relationship yang memang udah cukup deket. Bisa aja leadernya, bisa aja BOD-nya, bisa aja juga supervisornya, atau bahkan si GM, bahkan level top C-nya lah misalnya begitu. Tapi kebanyakan sih artinya kalau lebih ke praktikan langsung head to head secara professional way di dunia kerja, scope of work-nya misalnya begitu, biasanya sih satu divisi ya, satu departemen yang sama gitu. Nah, hal ini yang berbeda kalau misalnya kita di coach. Coach itu lebih luas, general gitu ya menurut saya ya gitu kan. Seorang coach itu punya pemandangan lebih besar daripada seorang mentor yang fokusnya itu bukan seorang mentor itu jadi dia cuman tahu satu hal aja, tidak. Tetapi biasanya gitu kan, dengan tendensi dan pertimbangan tertentu, mentorship itu fokus di satu untuk peningkatan tertentu, karena itu sifatnya lebih intim ya, maksudnya direct lah ya. Yes gitu, ada sesuatu apa gitu inside case-nya, lalu bisa diskusi langsung gitu kan, jadi lebih close gitu ya. Nah tapi kalau misalnya coach ya selayaknya biasanya kita lihat guru gitu ya, pelatih gitu ya. Nah biasanya itu skupnya lebih besar dan skill yang dibutuhkan tuh lebih profesional. Jadi expertise based skill. Misalnya contohnya begini, bukannya seorang yang fokus di itunya enggak gitu kan, tapi coach itu juga dituntut untuk bisa memahami banyak hal di fase yang sama. Mentoring tuh
ya oke kamu punya ini, ada kendala ini. Nah, kalau kayak gini gimana ya mentor? Gitu. Oh, ini kayak gini nih gitu ya. Jadi lebih friendly. Tapi kalau coach itu udah ada regulasinya, bisa lebih formal juga gitu kan. Jadi misalnya makanya makannya jangan sembarangan gitu. Makannya harus ada ini. Nah, coach itu bisa kasih pertimbangan ke beberapa divisi yang close, yang memang entitasnya sama untuk mencapai goal tersebut. Begitu. Secara relasi, secara goal juga lebih panjang. Nah, kalau konsultan, which is kalau misalnya kita ngedengerin, kita nggak semerta-merta harus punya tanggung jawab, harus ngikutin. Oke. Ya, you'll be hired untuk memberi pertimbangan, gitu kan. Terus tentu dengan expertise yang diharapkan, begitu kan. Tapi kita punya pilihan untuk melakukan advice itu atau tidak advice itu. Kalau nggak lakukan, apakah dihukum? Tidak. Kalau misalnya ikut, yalah, kerjakan ini PR. Nggak dikerjakan, dihukum seterap. Karena kan punya goalsnya apa? Harus naik kelas. Orang ini datang dipersiapkan dari SD ke SMP itu dengan pendewasaan yang tepat, dengan kurikulum yang jelas, udah disatukan susunannya gitu kan. Mentoring juga punya satuannya, misalnya oh ini biar lebih upgrade, biar bisa lebih confident pada saat delegasi tugas, naik level seperti itu. Ada krusial tertentu misalnya bisa biar estafet begitu ya kan. Nah, dari skup itu sih yang berbeda. Tapi konsultan di-hire untuk bisa memberikan pertimbangan, itu yang diharapin kalau menurut saya. Karena skupnya apa? Banyak lini, banyak industri, dan lebih kompleks lagi sih dari yang maksudnya dari skup yang bukan cuma expertise aja, tetapi didukung juga oleh teori-teori yang lebih kompleks gitu. Sehingga nanti bagi kita user ataupun yang meng-hire ataupun yang memang membutuhkan konsultan itu akan berkaca, oh ini perlu, oh ini sesuai dengan budaya saya, oke ini kita terapkan. Gitu. Jadi tapi sekarang juga banyak kok konsultan yang memang dipunya kayak semacam goal KPI gitu sendiri gitu ya, yang di-hire memang harus punya seperti ini. Harus bisa memberikan perubahan seperti ini. I don't know ya. Tapi beberapa yang saya dengar ada punya seperti itu sih gitu. Nah, itu yang saya bilang sebenarnya kita harus lihat dan kita harus pahami dulu basic dari 3 fungsi ini gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu batasan-batasannya. Nah, tapi kalau misalnya secara implementasi teman-teman atau ngerasain, oh koknya mentor saya dapatnya gini, tapi kan nggak dapat gitu, tapi saya dapat dari sisi yang ini begini gitu, itu bisa menjadi inputan tersendiri juga gitu. Yang tapi tujuannya saya rasa tujuan utama dari setiap fungsi ini nggak mungkin akan berlebar jauh. Tapi as konsultan, as mentor biasanya itu cukup jauh. Begitu, dan expertise-nya tuh bisa ada gap tertentu. Gitu, by historical gitu. Itu yang mengelaborasikan, yang mentailoringkan, yang mengevaluasi dan memberikan pertimbangan A, B dan C dengan goal yang tertentu. Dan melakukan korporasi bareng-bareng ya misalnya gitu kan, itu coach gitu, punya tanggung jawab yang berbeda. Ini yang harus digapai, yang harus dipahami bersama, bahwa kita nggak bisa nuntut mentor, oh saya dimentorin sama dia pasti saya akan pintar melebihi dia. Harapannya seperti itu. Betul. Tapi ingat, seorang mentor juga punya rekam jejak dia sendiri, bagaimana struggle-nya, dan itu yang berbeda masing-masing gitu kan. Karena mentor cuma bisa memberikan suggestion, memberikan bagaimana berdasarkan pengalamannya, tetapi yang merasakan, yang menjalani duluan dari 0 sampai sekarang ya mentor itu sendiri. Gitu. Karena itu yang nggak bisa digantikan gitu, dan tanggung jawab, oh saya juga harus sukses seperti mentor. Harapan mentor juga pasti begitu, tapi kan kamu selesai dari itu kan kita nggak tahu apa tidurnya bagaimana. Misalnya mentornya nggak tidur cuma 2 jam gitu kan. Terus orang itu bagaimana? Apakah 2 jam juga atau 8 jam? Itu sesuatu yang berbeda ukurannya. Tapi kalau misalnya coach benar-benar diukurin agendanya, ininya udah jadi harus ikut. Kalau nggak ikut ya ada kan, karena coach pasti tidak mau nih, karena dia punya tanggung jawab. Coach sudah mau ada sesuatu yang melenceng. Gitu. Makanya setiap kurikulum pasti harus selesai di setiap semester 1 dan semester 2. Biasanya ada begitu. Oke, gitu sih tuh teman-teman. Sedikit ya udah ngerti lah ya maksudnya bedanya tuh apa gitu antara harapannya ya gitu. Balik lagi nih. Soalnya persepsi orang juga di luar kadang beda-beda, masih bingung. Aduh, gue dimentorin tapi kok kayak diguruin gitu. Tapi menurut lu
guru spiritual itu mentor itu apa sih? Itu pertanyaan lucu sih. Iya. Apa ya? Menurut Guru apa tuh? spiritual itu Iya. tuh dia, Ada nggak sih KBM atau ada itunya I don't sendiri? know, mungkin dia lebih ke kayak konsultan kali ya. Gitu ya, Iya. memberikan suggestion, lebih ke mentor kali ya. Iya benar juga Karena sih. kan ya semuanya kan kita akan menuju yang paling gitu Baik kan, gitu ya. yang paling baik, yang Iya, paling iya. benar Iya, gitu kan. iya, Tapi kan kita masih tetap melakukan gitu kan. Tapi apakah mentor sudah, apakah guru spiritual sudah pernah gitu kan? Iya. Ya pasti kan pertimbangannya banyak Iya, hal. indikatornya gitu ada kan. banyak lah ya. Begitu, Oke. begitu. Oke nih, kalau gua tanya soal kayak pengalaman lu ya, as experience pasti lu udah pernah dimentorin lah dulu sama seseorang gitu. Terus atau mementori seseorang lah gitu. Nah, itu coba dong ceritain kayak gimana pengalaman lu soal Oke. itu. Sebenarnya kalau yang diharapkan itu pengalaman gue di mentoring oleh kakak kelas, di sana secara formal atau di corporate, gue nggak yakin gue punya pengalaman itu. Oke. Bukannya sombong nih, bukannya sombong, bukan. Iya. Gitu kan. Kan itu balik lagi ke style gitu kan ya. Comfort zone-nya gimana? Oke. Gitu kan. Karena gue juga lumayan percaya tentang prinsip tentang suatu pribadi yang aktif gitu kan, yang pasif gitu kan, yang dinamik tuh gue lumayan percaya tentang itu. Pasti punya proses yang berbeda dan pasti outputnya juga berbeda gitu kan ya. Kalau nunggu bola doang ya pasti susah juga gitu kan untuk pergerakan yang maju. Nah, yang paling mentorship yang pernah gue pasti yang paling juga lo rasain di awal-awal itu apa ya, orang tua kita, kakak kita gitu kan, kalau misalnya kita punya kakak gitu kan. Nah, gue dimentorin sama sepupu gue. Oke. Gue mentor dia dokter sekarang. Nah, gue dimentorin karena gue kok nggak lulus ya, roda 3 gitu kan. Akhirnya suatu ketika memang udah bakat, gue rasa tuh orangnya udah bakat jadi dokter gitu kan, dari kecil gitu kan. Jadi gue tuh cukup kayak dikasih tahu suggestion aja, lihat ke kiri. Gue nggak tahu apa itu berlaku juga buat teman-teman gitu kan ya, yang berpikir kayak kok gue nggak lulus ya, kok gue pengen gitu roda 2 gitu, gimana caranya. Kalau dulu tuh gue lumayan lama menurut gue gitu, menurut gue lumayan lama karena kenapa, gue nggak berani gitu, gue nggak berani yang karena ini bukan perkara yang masih roda 3 terus udah gitu nanti roda 3-nya lama-lama miring gitu kan, terus akhirnya bisa gitu. Enggak, langsung dicabut bro. Langsung gitu. 2 gitu. Iya, langsung 2 gitu loh. Gue udah dihadapkan seperti itu dan menurut gue kok jatuh mulu gitu kan. Terus suatu ketika tuh dia sih nggak nganggap dia mentor ya, tapi menurut gue kalau misalnya sekarang gue tahu variabelnya gini, dia tuh masuk casting karena kita fokusnya juga lagi ngomongin ini, menurut gue itu mentor sih gitu, karena dia nge-sharing pengalaman dan terlebih lagi dia mencoba untuk bisa membuat gue itu sukses gitu loh, bisa loh ngendarain sepeda. Jadi tuh kiatnya dia cuma negor gue begini, tepok dong ya, udah nggak usah dipikirin, kalau mau jatuh ya jatuh aja. Oke. Gitu, tapi fokus. Gitu. Coba deh latih fokus. Gue disuruh ngeliat, gue nih mobil nih ya. Terus gue disuruh dia gini, coba deh liatin tuh. Rumah kita kan ada di sebelah kiri. Liatin aja tuh rumah. Liatin aja sebelah kiri. Jadi gue liatin. Gue nggak tahu tuh ya. Gue nggak tahu itu alat juntungannya kemana. Karena masih kecil. Gitu kan. Oke, tapi gue nurut aja. Kebetulan dia tuh lebih tua dari gue gitu kan. Jadi gue ikut aja gitu kan. Gue latihan, terus besokannya diajak latihan lagi sama dia. Oke, fokus ya, udah ngerti kan fokus. Gue juga bingung, kapan gue belajar fokus? Fokus apaan gitu kan. Oke ya, yang penting gitu kan, yang penting lihatnya ke depan, jangan ke bawah, lihat ke depan. Kalau ada sesuatu berhenti, ini ada rem, fokus ya, ini rem, ini fokus ya gitu, ini gitu. Karena tapi yang membuat gue jadinya itu adalah hentakan dia sih, bilang ini instruksinya ini, jelas iya, gitu ya. Fokus ya, itu terus dia bilang fokus ya, gitu. Jadinya gue juga fokus. Maksud tanpa dia jelasin fokus tuh harusnya ini secara teliti gitu kan. Tapi gue ngeliatin pengalaman sebelumnya, dia ngomong di mobil, fokus ya liatin sebelah sini gitu. Dengan kayak fokus ya liatin ini dan ini. Gue ngeliatin directionnya ini, jadi akhirnya termasuk dan dia bisa loh. Gue cuma sekali jatuh, lama-lama, udah gak apa-apa jatuh. Jangan menyerah lagi gitu kan. Oh iya, gue akhirnya tahu bagaimana caranya, menurut gue ya, bahasa filosofinya misalnya gitu kan, berdamai dengan sepeda itu. Gitu loh, bahwa sepeda itu, gue jalanin sepeda itu akan membawa gue jauh lebih ringan
untuk melewati jalan, bukan jadi membuat gue jatuh gitu. Jadinya akhirnya ya udah, gue udah bisa gitu. Ya, segampang itu. Teman-teman gue pada umur gue belum bisa naik sepeda, masih pakai roda 2, masih roda 3. Gue udah roda 2 aja, malah sepeda gue udah kayak menurut gue udah buluk gitu kan. Udah buluk, gue mau ganti lagi, jadi gue beli minta sepeda. Jadi kayak enggak yang sesuatu yang dulu tadi kayak susah banget ya gini. Jadi kayak enggak. Dan akhirnya apa, di rumah itu kalau misalnya ada keponakan gue, sepupu gue masih kecil, latihan sepeda, gue ditunjuk sama mak gue, sama tante gue gitu kan. Nah, ajarin dong gitu, dibawa, dibela-belain dari mana, dari Bekasi gitu, latihan sepeda gitu kan. Nah, somehow sih begitu gitu kan. Tapi gue nggak punya yang kayak pengen sih setiap yang diajarin langsung cepet, langsung kelar gitu kan. Tapi gue nggak punya tanggung jawab yang kayaknya nggak merasa dituntut harus sama tante gue sama semuanya ajarin ya. Bisa gitu. Pasti bisa gitu. Enggak gitu kan. Ya gue kasih tahu pengalaman gue. Nih kalau jatuh kayak gini, gue sih sharing aja sedip dan sejujur yang gue pernah alamin. Ya karena gue mau juga dia juga bisa juga. Ya so far bisa sih, sampai akhirnya gue pas bisa naik motor, yang lainnya juga kemarin di sepeda bisa nih naik motor gitu. Nah, pengalaman gue di kantor, nah itu sih yang gue nggak tahu ya. Tapi gue lebih ngerasa bahwa seorang atasan, menurut gue ya, kan kita belajar untuk gak jadi bos doang nih ya. Nah, the good leader menurut gue harus punya jiwa mentorship sih. Oke. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya, karena gini, gak mungkin lah ya bukan yang gak mungkin sih ya, adalah ya kayak nepotisme dan lain-lain gitu ya. Jadi leader tiba-tiba langsung bruk gitu kan ya, gak tahu jejak pendidikannya di gimana. Tapi gue sangat mengapresiasi ketika leader gue itu memang dari tekniken yang akhirnya dia mendevelop dirinya untuk bisa jadi manajemen gitu kan, dan akhirnya memimpin sebuah tim. Karena manajemen dengan teknikan itu sesuatu yang berbeda. Ya, pelaksana dengan konseptor itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Tetapi harapan yang benarnya sih menurut gue, dia bisa mengkonsepkan, dia juga ngerti tekniknya gimana dan sudah pernah gitu. Karena itu jauh akan lebih gampang kalau misalnya konsep di-deliver dan diberitahu oleh seorang mentor atau atasan gitu kan, atau seseorang yang memang sudah pernah bergejolak berkecimpung di yang dibicarakan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang fail, ini kenapa ya, somehow ya nggak terlalu raba-raba, tapi bisa jadi sharing juga. Kayak gini gitu. Dan gue nggak tahu apakah gue jadi seorang mentor yang benar gitu ya. Tapi gue memang mengharapkan setiap tim gue itu, rekan kerja gue itu bisa terbantu sih dengan adanya gue gitu. Tapi satu lain hal ya lu tanya sendirilah gue gimana mentorship gue gitu kan. Cuman challenge-nya seorang mentor adalah gini, somehow mentor tuh dituntut gak cuman bisa, sekarang ya gue ngerasain ya di corporate, gue nggak tahu nih sama teman-teman yang lain tuh kayak gimana, tapi somehow gue ngerasa pressure-nya makin tinggi gitu kan, ketika kita memang naik level, siap apa nggak siap gitu kan, tanpa ada guidance tertentu bahwa mentor yang baik tuh kayak gini loh, gitu ya. Ya pokoknya sekarang lebih enaknya menurut gue sih kayaknya ngelihatnya teman-teman gue atau yang lain gitu. Ya pokoknya apa kata gue lo harus lakuin. Ya gue mintanya begini, lo harus begini. Gitu kan. Tanpa orang bagaimana tuh tahu struggle-nya gimana gitu. Nah itu penting sih. Kalau di sebuah tim itu biar bisa bertumbuh itu punya sosok mentor yang jadi jembatan. Gitu. Bisa aja gini. Bisa aja ternyata level manajernya atau level supervisor yang sebenarnya bisa mementorkan. Tetapi karena satu hal itu, contohnya misalnya beginilah, ini orang juga sibuk misalnya begitu kan, dituntut juga ada ininya sendiri, tapi dari manajemen ngerasa bahwa ada nih mentor, jadi bagian ini dikasih buat training ini gitu ya kan. Jadi si mentornya membantu untuk mengevaluasi mereka, memonitoringnya, bisa seperti itu begitu ya. Bisa juga terutama untuk apa, untuk budaya perusahaan gitu ya. Karena kadang level manager gitu kan, atau level leader itu belum tentu paham betul juga, meskipun diharapkan
mereka itu juga punya kesepahamannya 100% gitu kan, utuh dari kultur si perusahaannya ini. Tapi somehow itu ya karena apa ya, keadaan, lalu apa ya, tekanan yang ada untuk kompetisi gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh udah mulai dianggap bisa apa ya, bisa lah nggak jadi prioritas gitu. Tapi sih kalau gue sih ngelihatnya ya, kalau boleh sharing gitu kan, kadang kala perusahaan itu bisa loh nggak meng-hire konsultan ya, yang cost-nya gitu ya, bisa loh saving cost tanpa memerlukan konsultan. Kalau emang kenapa ya, kalau level C-nya atau level yang memang menengahnya itu memang inline gitu sih ya. Nah karena kan perusahaan atau suatu usaha dibuat, at least produk lah paling ramainya gitu ya. Kita nggak ngomongin perusahaan, bisa produk dibuat kan pasti kita tahu dulu dong tujuannya, siapanya gitu. Tapi kalau misalnya kita yang penggeraknya kita samar-samar, misalnya sesimpel ditanya produk knowledge, oh ya ingat apa, lupa apa, nggak sedikit itu misalnya gitu kan, harus ada evaluasi lagi. Makanya nggak perlu ada evaluasi lagi, merimain lagi, itu penting. Sepenting itu memang, kesannya remeh, tapi kalau misalnya kita nggak ambil itu menjadi sesuatu yang priority gitu ya, saya agak yakin bahwa suatu perusahaan itu atau produk itu punya fondasi yang cukup kuat gitu. Karena kenapa? Fondasi yang cukup kuat dalam arti bukan dari strukturnya ya. Strukturnya udah sangat tangguh sekali, lihat dari semua posisi itu ada, bisa lah gitu kan. Tapi lu kebayang nggak sih, banyak loh perusahaan besar sekarang kolaps juga. Apa bisa nggak? Karena mentorshipnya nggak ada atau kayak gimana? Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh gitu kan ya. Mungkin ya cuma mereka doang yang tahu lah ya gitu kan, karena kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi menurut gua agak cukup sulit sih ketika kita punya tim yang tangguh. Kita pengen punya tim yang tangguh, tapi sebenarnya kita juga enggan untuk bisa melakukan ketangguhan itu di setiap levelnya. Oke. Gitu, itu sih menurut gua. Karena yang namanya mentorship itu bisa dari sini ke sini semuanya. Dan mentorship itu nggak usah baik keadaan sih menurut gue. Mentorship itu perlu dalam keadaan baik maupun sukar. Karena itu ngomongin investasi dengan value-nya. Karena kebentuk value itu bukannya sehari dua hari gitu. Semakin growth, ya harapannya value itu juga mengikuti sebanyak itu yang growth-nya. Tapi kenapa bisa akhirnya collapse? Gitu kan, berarti kulturnya tidak terserap dengan sebanyaknya itu. Gitu sih menurut gue. Dan peranan apa yang bisa dilakukan dan bisa untuk bisa membantu itu ya 3 ini sih, tinggal dipilih aja mau yang mana. Tapi menurut gue yang low cost ya mentorship. Karena itu internalnya kita juga. Iya, karena mentorship itu membangun loyalis juga sih. Begitu memberikan bukan tanggung jawab ya, kalau in positive way ya. Kalau misalnya kayak orang udah negatif ya susah lah. Misalnya gini, aduh gue nambah kerjaan gitu, susah lah. Tapi kalau misalnya secara positif way, berarti diberi kepercayaan. Emblem bahwa you get the same soul nih, and the next leader, gitu, the next level sih, gitu misalnya. Karena udah punya feelingnya, udah punya rohnya. Yang dijalankan juga nggak cuma roh doang, tapi dijalankan juga udah seirama. Gimana caranya untuk bisa setiap orang tambah timnya gitu juga seirama dan makin seirama dan tetap sama seirama gitu kan. Ya harus bermulai dari kita semua gitu sih. Oke. Karena apa ya, gue mungkin cerita sedikit ya. Sebelum pengalaman gue lah, kayak dulu tuh gue pernah dimentorin sama seseorang. Gue nggak tahu si orang ini bisa disebut mentor apa enggak. Anggap aja gue waktu itu anak baru lah di perusahaan tersebut ya kan. At least gue anak baru nggak tahu harus ngapain dong, ya kan. Maksud gue ada atasan gue yang udah lebih dulu gitu. Cuma dia yang dikasih tanggung jawab terhadap gue gitu. Tapi dia nggak ngedeliver itu ke gue gitu. Jadi gue mungkin ini jadi dilema juga buat teman-teman yang kayak anak baru gitu ya. Terus ke bawah nggak sama lu sekarang udah jadi? Sedikit. Gue nggak tahu. Iya, gue nggak tahu karena mungkin gue juga masih belajar gitu ya, mau jadi leader tuh kayak gimana sih. Kan sesulit itu ternyata ya kan. Karena gue juga ngelihat
si orang itu punya bebannya sendiri gitu ya kan. Nah menurut lu kayak gimana tuh misalkan kalau misalkan memposisikan kita anak baru nih yang baru masuk di corporate terus nggak tahu harus ngapain tapi sebenarnya punya mentor gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari sisi gua ya, nah kalau memang udah ditunjuk misalnya mentor gitu ya, ini juga berlaku buat gue juga sih. Kadang-kala kan dalam hal kesibukan kita gitu kan, nah perlu sih komunikasi gitu ya, yang itu yang dibangun trust ya. Ketika memang kita sudah tahu nih bahwa orang ini adalah mentor kamu, lalu apa yang bisa dilakukan ya, harapannya juga bisa inline dengan trust antara kedua person itu gitu. Bukannya kita dapat teman baru nih, atau ini ketua kelas kamu, terus kita dia say no aja, dia ketua kelas gue gitu ya kan. Jadi ya ketua kelas juga say no aja, dia nggak datang ke gue, maksudnya nggak tanya gitu. Karena kita juga in positifnya tahu bahwa dua orang ini sebenarnya punya bukannya mau ya gitu kan, tapi punya kesibukannya tersendiri gitu kan ya. Tapi ketika siapa namanya, kalau gue ke gue sendiri ya, kalau misalnya gue ditunjuk tapi gue nggak bisa menerapkan itu, mostly sih sebenarnya karena memang gue nggak tahu ya bahwa ada nggak yang perlu. Balik lagi tanggung jawab itu gitu ya, punya apa ya, punya tugas, bukannya tugas, punya tugas, bukan berarti kewajiban ya nggak sih ya. Untuk bisa membantu mendevelop misalnya seperti itu. Nah, ingat pada saat mendevelop itu orang perlu membangun jiwa gue mau maju dulu gitu kan. Kebayang nggak kalau misalnya kita kayak kuliah nih, kita ada 8 semester, ada beberapa SKM tuh ya, terus dosennya bilang begini, nilai kamu nanti ujian perbaikan. Emang dosennya ngasih tahu? Kayaknya kenapa? Iya, enggak, bukan. Kenapa? Ujiannya di mana? Ujiannya kapan? Terus apa aja soalnya? Gitu. Yang cari tahu siapa? Mahasiswa itu kalau merasa bahwa dia oke, gue perlu perbaiki, dan kalau misalnya mampus nih gue, kalau misalnya gue nggak bisa, gue harus ngulang kelas dan parah banget. Nah, kesempatan inilah, daripada gue ngulang kelas, mendingan gue ulang ujian. Gitu. Kebangun nggak tuh? Iya. Dosennya tahu banget. Oh iya, tahu banget gue nih. Kan gue bilang nih, lo gitu. Nanti gue ada ujian pengulangan, lo bisa ikut. Kan dia dari atasan juga, dari dekan juga. Nanti ada ya sebelum ini ya, ada fasenya, tapi dari ini. Tapi bakalan dia lulus gak sih mahasiswa itu? Karena kepentingan siapa? Gitu. Kepentingan siapa yang paling besar untuk maju? Ingat, mentor tidak punya responsibility. Yes, punya responsibility untuk bisa mendukung, tetapi tidak strict harus gua. Coach, lu digaji. Mentor belum tentu digaji, bro, gitu kan. Tapi dia memang punya tanggung jawab, ya, secara moral. Gitu. Tapi kalau coach, she get the pay, gitu kan. Bukan itu lagi, profesionalnya sebagai coach dipertaruhkan. Begitu ya kan, ada title, betul, gitu loh, yang dia harus dapat sertifikasi, yang harus dapat, dan terus dipertaruhkan, harus jaga, gitu kan. Nah, konsultan apa lagi? Iya benar. Gitu kan, ini nggak ngomong entitas satu klub doang, ini udah ngomongin region bisa jadi, gitu kan, country bisa jadi, gitu kan. Nah, balik ke situ, dan itu sangat membantu sih, gitu, karena sadarnya in positive way, pasti pada saat ditunjuk mentor, itu bisa jadi dua arah. Nah, apalagi mentor. Betul. Nah, that's why jadi buat teman-teman nih, gitu kan, yang merasa bahwa oke, gue banyak yang nggak tahu, banyak yang ini. Oke, kalau kita bisa dulu waktu SMA kita nanya nih sama kakak OSIS kita, gitu kan, dibangun nih jiwa kepemimpinan kita pada saat ospek, itu jangan ditinggalin. Gitu, jangan karena ada punishment dulu baru move. Ingat, korporatisasi itu udah ngomong professional way. Lo siap bertahan, lo nggak siap bertahan, lo cut. Apalagi kalau misalnya swasta, bro. Iya kan? Kalau BUMN, PNS masih lebih ketat.
mau pecat orang masih susah, masih mikir berapa kali. Swasta jauh lebih fleksibel. Gitu ya. Karena kenapa? Orang semua mau maju, mana sih perusahaan yang gak mau maju? Apalagi swasta yang biayain dirinya di sendiri. Gitu kan. Jadi memang inisiatif perlu banget. Bukan buat mentornya juga sih, enggak. Mentor itu alat dari manajemen untuk bisa nih. Daripada lu salah arah. Bukan yang nggak bisa lo inisiatif, wah senang juga mentor, jadi nggak jadi nih ya, gitu katanya. Tapi kan kita jadi ada ruang untuk, secara faktual orang yang ditunjuk juga beneran nih, dia punya kewajiban. Jadi kalau gue ditanya ya gue harus jawab, gue harus kasih wisdom, gitu kan, gue harus kasih suggestion, gitu. Nah itu sih yang menurut gue bisa diambil hikmahnya. Bahwa bukannya gue bilang lu kurang inisiatif, bisa jadi bukannya mentornya kita itu yang jelek, nggak mau ngajarin atau nggak mau ngasih tahu gitu kan, tapi memang dia juga punya pressure pasti, dia juga punya pressure yang sendiri gitu kan di luar daripada kita, dan kita yang memang yang perlu ya kita yang perlu bisa jadi sangat bantu sekali kita memang untuk inisiatif kayak gitu sih. Nah memang biasanya mentor itu adalah mereka yang datang, yang butuh mentor yang datang gitu. Kecuali kalau memang udah ada kesepakatan, oke kita bisa dong 2 jam berapa setiap hari ini apa ini gitu ya, oke mentor datang ini, oke discussion gitu, bisa kayak gitu. Oke, berarti itu bisa jadi hubungan mentorship yang sehat gitu ya, Miss M, antara dua tuh saling berhubungan gitu ya. Iya, mau mentorship, mau kita meng-hire konsultan gitu kan ya. Walaupun kita juga ada coach juga, ya terbuka aja lah gitu kan, bukan jadi dibuka dalam hal yang negatif gitu ya, enggak. Tapi ya buka kita sama-sama tahu goalnya masing-masing. Jadi sama-sama dewasa lah gitu di situ sih. Oke, ini terakhir kali Miss M ya. Ini udah mau 40 ya? Bukan berasa ya Miss M ya? Semoga ya gitu. Oke, nih kalau ada nggak sih ajakan Bu dari lu buat teman-teman nih kalau misalkan yang mau milih mentor atau mentorship tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Oke, yang pertama kalau mentorship, biasanya kan ditentuin gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa milih, ada kok beberapa kasus yang mau dikorporisasi juga. Kalau memang bisa milih gitu kan ya. Kalau gue sih secara pribadi ya, gue lebih suka rekam jejak sih. Kita lihat experience orang itu. Betul, gitu ya. Terlepas dari sebenarnya nih orang galak. Iya. Gitu ya. Yang penting pengalamannya dulu dia ini udah banyak nih. Kalau gue gitu kan, tapi kan ada juga yang soft feeling bro. Iya kan, yang melankolis. Tipe-tipe di marketing begitu, gitu kan ya. Yang perlu di pelan-pelan harus ngomongnya gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita cocok nih sama nih orang dan dia punya expertise yang memang secara pengalaman gitu kan pasti bisa gitu kan ya. Dan memang kalau punya ya privilege untuk memilih, pilih. Biar nggak salah arah tuh tadi ya. Betul, jangan sampai karena kita ganteng, cantik, baik hati, ramah gitu. Baik hati harus lah misalnya kayak gitu ya. Tapi ramah, karena baik hati itu konteksnya lebar ya gitu kan. Ada orang yang tegas, tapi sebenarnya itu yang paling baik buat kita gitu kan. Karena kita memang butuh ditegasin misalnya. Ada yang soft spoken gitu kan, tapi kurang clear gitu kan. Nah kita bingung juga tuh punya kayak gitu. Intinya mah kita perlu tahu juga, sadar diri juga sebenarnya kita tipe kalian seperti apa. Tapi yang paling penting adalah begini, apapun dikasih mentor, kita harus punya mindset positif. Bahwa siapapun mentornya, kalau emang udah berlian, udah pengen maju, orang maju, pasti maju aja. Gitu ya. Jadi nggak usah eksklusif kayak harus ini. Ya ampun, kalau udah kayak gitu berarti mindsetnya mau maju tapi. Susah tuh kalau mau maju tapi. Udah ada tapinya dulu kan. Nah gitu. Jadi nggak usah yang menurut gue sih terlalu cengeng lah untuk kayak gitu ya. Gitu ya. Mau yang udah punya perusahaan sendiri, gitu kan, startup, gitu ya. Lalu juga mau yang yang dari fresh graduate gitu ya. Ya memang
ketahuilah kita itu juga bisa dapat A, B, dan C maupun baik atau buruk ya. Kalau udah Tuhan izinin pasti yang terbaik buat kita. Gitu sih. Jadi di mindsetin positif aja sih yang gue sharing gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa milih nih udah mindsetin positif, ya pilihan terbaik kesempatan itu. Lihat dari experience-nya. Tapi jangan lihat dari experience-nya apa namanya tuh kita jadinya ngukur-ngukur, oh ini harus ganteng, harus ini, harus ini, harus ini. Ya enggak lah, experience dulu lihat. Terus dia stylenya seperti apa, cocok gak dengan kita. Terus yang ketiganya apa? Secara kapabilitas udah oke nih, gitu kan ya. Secara kapabilitas udah mantep banget nih, gitu kan. Attitude-nya gimana? Cocok gak dengan kita, gitu. Terus udah kayak gitu, apalagi? Kadang sih kalau udah yang perfect belum tentu dia mau mentoring kita loh. Iya. Banyak mentor yang kita rasa bahwa, oh nih jago nih, belum tentu orang itu mau ditunjuk untuk jadi mentor. Nah, kalau emang merasa bahwa dia adalah guru dan kita bisa, dia adalah mentor yang pas buat kita, dan kalau misalnya kita punya kepercayaan begitu, ya kita harus bisa bagaimana caranya membuat si calon mentor itu percaya bahwa setiap effort yang dia berikan atau experience yang dia share secara mentorship itu tidak akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja lah di kita. Ada resultnya gitu. Yes, ada resultnya memang juga menjadi sesuatu yang baik juga buat dia. Gitu. Oke, thank you banget nih Miss M. Kita udah di penghujung durasi. Oke, episode kali ini kelar dulu kali ya. Iya. Ya, oke, sekali lagi thank you Miss M udah bareng kita ngobrol lagi. Jangan bosen-bosen buat diundang di sini. Ya, penting itu memilih mentor, konsultan dan coach yang bener. Iya, biar nggak salah arah. Betul. Gitu. Oke, gue rasa untuk episode kali ini cukup teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan Miss M? Kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk diskusi, itu kita akan sangat open sekali untuk diskusi. Silakan. Sampai ketemu teman-teman di episode selanjutnya. Bye. Bye. Halo semuanya teman-teman, ini saatnya gue bakal ngumumin pemenang yang udah ikutan challenge Peluk Bersatu Merdeka. Sebelum gue ngumumin, gue mau big thank you, terima kasih buat kalian. Gue mewakili Haken. Gue terima kasih buat kalian yang udah ikutan selama periode challenge ini, karena seyogyanya challenge ini tuh diadakan atau diselenggarakan tuh untuk membantu kalian teman-teman yang punya usaha tapi masih kurang di sisi sosial medianya. Nah, kita ngebantuin kalian nih buat kasih gratis konten sosial media gitu. Nah, buat nama-nama yang bakalan gue sebutin, itu kalian yang berhak buat nantinya dapetin konten gratis dari kita gitu. Akan ada 3 account atau 3 pemenang yang bakalan gue sebutin. Nah, ini jangan sampai terlewat ya. Teman-teman dengerin baik-baik nama-nama yang bakalan gue sebutin. Untuk yang pemenang pertama itu dari Bakpia76. Itu akunnya @bakpia76. Akun Bakpia @bakpia76. Selamat buat kalian yang berhasil menang. Terus yang kedua itu ada dari Budini. Terus untuk nama akunnya itu di @m280390. Nama akunnya sekali lagi m280390. Selamat buat Budini ya. Terus yang ketiga itu dari Kak Aulia. Oke, dari Kak Aulia itu untuk nama akunnya itu di @aulia _26. Sekali lagi @aulia_26. Nah, itu buat ketiga pemenang. Sekali lagi selamat buat kalian, nanti akan dihubungi secara personal di DM buat gimana detailnya, apa sih yang bakalan kalian dapat itu dari Haken. Konten sosial medianya nanti bakal digimanain atau disesuaikan sama jenis dari usahanya kalian tuh. Oke, sebelum gue tutup, gue sekali lagi
Eh, terima kasih buat kalian yang udah ikutan, juga yang untuk yang belum menang jangan berkecil hati karena Haken pasti bakalan ngadain challenge atau mini campaign kayak gini lagi nanti ke depannya buat kalian. Jadi tungguin aja, stay tune di sosial medianya Haken, ikutin update-nya setiap hari itu pasti kita bakalan update hal-hal baru di sosial medianya Haken gitu. Oke, see you guys. Thank you. Sampai ketemu di challenge berikutnya. Bye. Well, let's be talk with fun.